Dulu 2018 Ya. saya kepikiran untuk wirausaha, terus kemudian cari-cari ide. Saya buka YouTube dan sebagainya, saya cari referensi. Pada saat itu yang lagi booming pisang nugget. Banyak sekali, salah satu teman juga ada yang jual pisang nugget juga pada saat itu. Kemudian saya putuskan, saya pengennya pisang goreng aja lah gitu. Karena basicnya saya suka pisang goreng. Terus kemudian kalau cuma pisang goreng aja kok agak kurang menarik ya. Udah umum lah ya. Udah umum gitu. Akhirnya pisang keju, ketemulah ide pisang keju itu. Terus kemudian saya pelajari, saya trial di rumah beberapa minggu, terus kemudian saya nekat berani jualan. Pada saat itu trial itu hampir ya sekitar 2 minggu mas. 2 minggu nyoba terus hampir tiap hari sampai bosen mas. Pertama dulu kita tanya, karena aku sama istri ya. Aku sama istri itu kita sama-sama nggak tahu cara goreng pisang tuh gimana. Kemudian istriku tanya ke saudara gitu lah, goreng pisang tuh apa sih resepnya gitu, apa tepungnya yang dipakai apa aja dan sebagainya. Kemudian saudara istriku ngasih tahu dari resep yang ada dari saudara istriku. Masya Allah, semoga Allah berkahi ya, semoga Allah kasih pahala jariah untuk saudara istri. Itu kita kombinasi, kita inovasi lagi, racikan tepungnya hingga ketemu yang sesuai dengan selera kita. Nah, dari situ itu proses trial itu selama 2 minggu itu. Jadi bongkar pasang, kita catat tepung berasnya sekian, tepung terigu sekian, tepung maizena apa sekian. Oh ini agak terlalu keras, kita coba kurangi dan sebagainya. Itu 2 minggu prosesnya. Awal mula jualan itu laku berapa? Buka dari jam 1 siang, itu kita baru laku setengah 9 malam mas. Baru laku Siang jam 1 siang, baru laku setengah 9 malam. Itu aku ngantuk dan sebagainya, sampai tidur di gerobak itu. Iya. Karena saking nganggurnya. Iya. Fase itu aku alami sekitar 3 bulan pertama. Jadi kalau di omset itu mulai dari 25.000 omset itu sehari omset 25.000 mas. Terus kemudian naik 50.000, 60.000, 90.000 pada saat itu. Terus nyampe ke angka 200 ribuan. Cukup stabil pada saat itu di 250.000 omset sehari. Kemudian pandemi datang. Waduh, acur mas. Balik lagi yang tadinya omset udah nyampe 250 ribuan, balik ke 35.000. Ulang lagi. Yes. Ngulang lagi dari awal. Tapi dari situ aku tetap buka, artinya nggak aku tutup outletnya, tetap jualan. Justru malah itu jadi titik balik kita. Jadi di situ turning point kita. Artinya gini, pada saat itu aku merubah konsep pada saat pandemi itu. Karena aku pikir mumpung lagi sepi juga kan, nganggur juga, ide banyak masuk. Utak-atik lagi. Betul. Aku coba utak-atik lagi, aku perbaiki banyak sekali hal. Bahkan ya konsepnya kita rubah. Mulai dari menu kita variasikan lagi, terus juga harga kita koreksi, kemasan kita perbaiki, terus branding juga kita perbaiki. Nah, di situ aku berpikir apa yang bisa aku rubah dan gimana caranya produkku yang basicnya hanya sekedar pisang goreng ini bisa diterima oleh masyarakat atau konsumen tersebut, anak-anak milenial ini. Maka aku rubah tagline-ku. Yang dulu tagline-ku itu adalah pisang keju Sri Rezeki. Tagline-nya itu bukan pisang kekinian, ini pisang goreng. Nah, kemudian saat itu aku rubah tagline-nya menjadi soal diet bisa diomongin baik-baik. Nah, dari sinilah muncul jembatan antara produkku dengan kebiasaan konsumen. Mayoritas di sini pelangganku itu sebagian besar perempuan. Usia ya anak kuliah lah. 19, 20, 21, 22 sekitar itu.
identik dengan mereka ya menjaga tubuh dan sebagainya. Terus kemudian produkku ini produk yang berlemak, Mas. Ada kejunya, ada susunya, ada gorengan. Ini full lemak semua. Ternyata pada akhirnya tagline-ku ini mewakili perasaan mereka. Nah, sampai ke situ mikirnya ya. Yes, karena saking nganggurnya, Mas. Banyak ide masuk gitu. Banyak ide masuk. Sampai situ aku berpikir. Dan begitu aku ngasih tagline soal diet bisa diomongin baik-baik, setelah itu banyak sekali yang posting di Instagramnya. Karena unik gitu kan, unik dan menyebalkan kan gitu. Kata-kata diet ini kan sesuatu momok yang mengerikan bagi mereka gitu kan. Kalau misalnya tadi pisang apa, Mas? Ini pisang kepok, Mas. Pisang kepok. Pisang kepok. Ya. Potong-potong itu ya? Ya dipotong-potong jadi Satu kecil-kecil. pisang jadi berapa ya? Satu pisang bisa jadi 4 tergantung ukuran pisangnya aja. Nya 35.000 itu kemudian naik menjadi 200, 300, 400, kemudian naik menjadi 800. Pada situ tuh aku mulai nambah pegawai itu. Aku merekrut pegawai satu persatu. Terus kemudian aku perbaiki, aku pakai meja khusus untuk nopping biar lebih nyaman. Terus kemudian aku pakai orang yang bertugas untuk kasir, bagian topping sendiri, untuk kasir sendiri, untuk goreng sendiri. Hingga akhirnya nembus omset 1 juta, 1.200.000, 1.500.000, hingga sekarang stabil di 2,5. 2.500.000 per hari. Sabang aja itu ya? Betul, hanya satu outlet, hanya dari satu outlet. Makanya aku mikir ini hanya soal waktu. Pada saat itu aku berpikir gitu, ini hanya soal waktu. Kalau aku menyerah pada saat itu, maka ya nggak akan ada ceritanya. Oke lah, udah gimana pun caranya gitu. Sesulit apapun gitu ya. Dulu ketika pada saat omset masih 25.000, 35.000, pulang jam 10 malam, istri nungguin di dalam rumah duduk di kursi, anak-anak udah tidur, aku buka pintu, istri begitu semangat gitu. Laku berapa, Mas? 25.000. Tapi respon istri apa pada saat itu? Masya Allah, nggak mengeluh, nggak cemberut, nggak. Alhamdulillah, kita syukuri ya, Mas. Itu kekuatan yang luar biasa, Mas. Kekuatan yang aku pikir kok bisa ya, gitu loh. Kok bisa sekuat ini ya ternyata. Tapi ya alhamdulillah, kemudahan-kemudahan itu aku dapatkan meskipun bukan dari sektor utamaku dari segi jualannya, tapi dukungannya itu luar biasa. Akhirnya ya tentu aku juga tergerak gitu. Dulu sampai ngalamin 3 hari berturut-turut kami makan lodeh yang sama. Makanan yang sama? Iya. Sayur lodeh? Sayur lodeh, Mas. Karena nggak punya uang, pas-pasan. Iya, betul. Aku tanya istriku, Duk, ada masakan apa? Lodeh kemarin masih ada, Mas. Ya udah angetin. Siangnya, lodehnya masih ada, Mas. Angetin lagi. Besoknya angetin lagi. Besoknya angetin lagi. Sampai nyunyut, Mas. Lodehnya. Nyunyut tuh apa bahasa Indonesianya ya? Sampai layu kisut gitu. Sampai letoy gitulah. Lodeh terongnya itu, Masya Allah. Tapi ya aja, Mas. betul. Pada saat itu aku selalu ya alhamdulillah gitu ya. Keyakinanku pada saat itu sangat kuat ya, bahwa produkku ini produk yang bisa diterima. Itu satu. Yang kedua, bagiku ini belum usai. Pada saat itu aku berpikir ini belum usai, ini baru awal. Kalau aku menyerah dan berpikir untuk jualan sesuatu yang lain kah atau apalah gitu, maka pekerjaan yang aku geluti saat ini apa ya, kayak baru setengah jalan gitu, Mas. Kan nggak enak gitu. Jadi udahlah, pokoknya aku fokus di sini aja. Banyak dulu masukan, Mas, dari teman-teman. Kan ini pisang keju, Mas tambahin singkong keju kek gitu, biar laku gitu maksudnya. Tambahin singkong keju, Mas, atau mendoan atau apalah gitu, goreng-gorengan yang lain. Tapi karena aku orangnya idealis, sehingga aku pengen sesuatu yang eksklusif gitu loh. Aku nggak mau nambah sesuatu yang lain yang bisa merusak
image brand utamaku. Nah, dari situ aku nggak mau, udah pokoknya pisang keju aja. Tapi ya alhamdulillah pada akhirnya kesabaran ini, ketelatenan ini memberikan dampak yang lebih baik dibanding dulu. Meskipun dengan berbagai proses, tapi ya memang bagian sebuah usaha yang organik itu ya memang seperti itu. Mengalami proses, mengalami fase. Beda dengan usaha-usaha kuliner yang anorganik. Artinya di sini apa? Organik itu prosesnya betul-betul alami. Dia mengalami fase sepi, mengalami fase bangkrut, mengalami fase gagal, mengalami fase dicaci maki pembeli dan sebagainya. Organik, tumbuh begitu alami. Tapi ada juga usaha kuliner yang sekali keluar, booming. Kita mau milih produk yang long lasting atau hanya sekedar ikuti tren. Kalau mau ngikuti tren, ya udah ambil margin sebanyak mungkin, kaya sekaya mungkin, sikat target 2 tahun, habis itu tutup ganti yang lain. Tapi kalau pengen long lasting, sabar. Prosesnya memang harus pelan. Tapi jangkanya panjang. Sebetulnya basicnya mudah. Kita harus pahami 3 kunci utama. Modalnya halal. Sistemnya halal. Produknya halal. Sisanya ikhtiar sebisa mungkin. Endingnya serahkan sama Allah. Itu doang. Sesimpel itu, Mas. Modalnya halal. Udah deh, nggak usah utang bank, riba, nggak usah pinjem rentenir, nggak usah maksain diri untuk rekam KTP, kedip-kedip, pinjol, nggak usah. Cari modal yang halal aja. Adanya baru segini, cukupin dulu, nyicil dulu, pelan-pelan, nggak usah buru-buru, gitu loh. Yang penting halal dulu nih modal. Setelah itu, sistemnya halal nggak? Jangan sampai ada hal-hal yang kita mencurangi untuk cuma sekedar ngambil keuntungan yang lebih. Terus kemudian tentu produknya ya jangan jual babi kalau muslim kan gitu. Jangan jual sate babi atau vodka topi miring, Manson, Jack Daniel, apalah itu ya. Aku jadi apel ya, Mas. Tapi intinya seperti itu ya. Jangan jual produk yang haram gitu. Nah, 3 kunci itu utama dipegang. Sisanya ikhtiar. Ikhtiar agak kurang, genjot dengan sedekah. Kamu mau pendapatannya kecil, mau pendapatannya besar, sedekah. Dalam bentuk apapun. Entah itu nambahin, banyakin deh porsinya. Atau enggak, mungkin pembeli, Mbak maaf uang saya kurang, enggak apa-apa Kak. Artinya di sini apa? Bukan sedekah itu bukan sesuatu yang harus kita cari tukang apa yang mohon maaf orang fakir miskin atau apa. Enggak. Kita bisa bersedekah dalam konteks apapun kok. Dalam situasi apapun. Seperti itu. Jadi aku sangat mengalami hal itu, meskipun aku pribadi juga bukan orang yang terlalu agamis ya. Artinya aku juga masih banyak hal-hal yang aku belum tahu soal hukum-hukum Islam dan sebagainya. Cuma minimal pengalaman yang aku rasakan sejauh ini, sedekah itu booster yang kuat banget. Luar biasa deh pokoknya Mas. Gokil. Gak ada yang gak mungkin ya Mas ya? Yes. Gak ada yang nggak mungkin. Jadi tergantung sekuat apa keyakinan kita terhadap apa yang kita pegang. Kalau semakin keyakinan kita semakin kuat, maka jalan untuk menuju ke sana tuh pasti ada aja kok. Ada aja. Sama seperti hidayah ya. Hidayah itu selalu ada, kita aja yang nggak peka gitu kan. Kita aja yang nggak peka gitu. Ya, sama juga dengan sebuah kesuksesan kah atau impian yang pengen kita raih selama ini dan sebagainya. Sama kok, pasti ada jalannya. Sesulit apapun, serumit apapun, pasti ada jalannya. Selama ada jalannya, udah lakukan aja sampai membuahkan hasil. Sampai ada istilah kan kalau ramai omsetnya berapa Mas? 1 juta. Kalau sepi berapa? 5 juta. Kok kalau sepi jadi banyak Pak? Soalnya sempat nyolong motor ya.
Tapi itu cuma guyonan. Iya. Itu cuma guyonan. Kalau satu porsinya berapa mas? Satu porsinya isinya 8 sampai 10 potong. Berapa harganya satu porsinya? Satu porsinya dimulai dari 12.000 12.000 sampai sampai 20.000.